Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Darun Sinaga, Prodi Mekatronika 2A, Politeknik Negeri Batam. Pada saat kesempatan ini, saya akan membuat program konversi suhu dengan menggunakan aplikasi Subdevelop. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita membuka aplikasi Subdevelopnya. Setelah terbuka, kita membuka program yang sudah kita buat. Saya membuatnya di lokal disk C dengan nama notepadnya suhu 2. Saya pertamanya membuat di notepad. Baiklah, kita buka. Nah, inilah program yang sudah saya buat. Ini programnya. Nah, di sini ada using system. Using system ini merupakan induk dari program yang kita buat. Nah, dan di sini ada namespace. Namespace ini berfungsi untuk mendeklarasikan ruang lingkup dari program yang kita buat. Nah, dan di sini ada kelas. Kelas ini berfungsi untuk mendeklarasikan kelas dengan nama program. Nah, ini nama programnya suhu. Nah, dan di sini ada static void main string. Static void main string ini adalah metode utama yang dijalankan dalam program yang kita buat. Ya. Kemudian ada float. Float di sini tempat kita untuk menampilkan membuat variabel yang kita inginkan. Saya membuat ada besi, aluminium, aluminium, dan ada Fahrenheit, Reaumur. Nah, kemudian di sini ada console write. Console write ini berfungsi sebagai pencetak di output program nanti. Nah, ini juga console write, dan kemudian masukkan suhu besi yang kita inginkan dalam Celsius. Kemudian di sini ada input sama dengan console readline. Input console readline ini berfungsi untuk sebagai pembaca dari input nilai besi. Nah, ini sebagai pembaca input nilai besi. Dan di sini ada float try first. Float try first ini float try first dalam kurung input out besi. Ini berfungsi untuk mengconvert dari string ke float, Nah, dan di sini ini Fahrenheit sama dengan besi kali 9 per 5 tambah 32. Ini merupakan rumus dari dalam satuan Fahrenheit. Dan di sini ada console write suhu Fahrenheit pada besi. Ini berfungsi untuk menampilkan satuannya dalam Fahrenheit. Dan di sini ada Reaumur. Nah, Reaumur ini juga ada rumusnya, rumus dari Reaumur dan console write. Console write ini juga berfungsi untuk sebagai pembaca dari rumus Reaumur. Nah, dan kita buat program pemanasannya. Untuk pemanasan dalam besi, float pemanasan di sini. Float pemanasan ini berfungsi di sini. Pertama-tama kita masukkan input banyaknya proses pemanasan pada besi. Nah, berapa kali mau kita buat pemanasannya. Dan di sini ada console write. Masukkan pemanasan yang kita buat. Dan di sini ada input console readline. Input console readline ini berfungsi untuk membaca input banyaknya proses pemanasan pada besi. Nah, jadi dia yang membaca pemanasan yang pada besi tersebut. Dan kemudian di sini kita buat console write. Berarti ini untuk menampilkan
dan di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah besi plus 5 dalam kurung 5 kali pemanasan. Nah, ini adalah rumusnya, dan ini console write juga untuk mencetak. Fahrenheit ini rumusnya dalam bentuk Fahrenheit, nilai kali 9 per 5 tambah 32. Console write ini untuk mencetak rumusnya dalam Fahrenheit. Reaumur ini rumus reaumur, nilainya rumusnya ada nilai kali 4 per 5, dan console write juga berfungsi untuk mencetaknya. Nah, tadi itu udah pemanasan. Sekarang ini pendinginannya pada besi. Nah, pendinginan pada besi, pertama-tama kita console write ini kita masukkan banyaknya berapa kali kita melakukan perulangan untuk pendinginan pada besi. Nah, kemudian input console write line ini berfungsi untuk membaca input banyaknya proses pendinginan pada besi. Nah, kemudian ada console write lagi mencetaknya, dan di sini ada ini rumusnya. Ini nilai 2 sama dengan besi kurang 5 dalam kurung 5 kali pendinginan. Nah, ini merupakan rumus pendinginan pada besi. Ini rumusnya pendinginan pada besi, dan console write untuk menampilkan atau mengembalikan atau membaca rumus pendinginan tersebut. Nah, ini Fahrenheit, ini rumusnya dalam Fahrenheit, nilai 2 kali 9 per 5 tambah 32, ini rumusnya. Console write ini untuk membacanya. Ini juga rumusnya dalam reaumur, nilai 2 kali 4 per 5, dan ini membacanya. Nah, kemudian tadi udah besi, kita sudah melakukan membuat program dalam pemanasan dan pendinginan. Sekarang kita masuk ke program untuk suhu aluminium. Nah, sini console write, masukkan nilai suhu yang kita inginkan dalam Celsius, suhu aluminiumnya. Nah, kita masukkan input console write line. Input console write line ini tadi saya bilang ini berfungsi untuk memasukkan input nilai aluminium pada suhu Celsius. Nah, kemudian ada float try first, dan setelah itu ini rumus dalam Fahrenheit-nya. Alu kali 9 per 5 tambah 32, ini rumus dalam Fahrenheit-nya. Ini console write-nya ini berfungsi untuk menampilkan rumus dalam Fahrenheit ini reaumur ini berfungsi, ini rumus reaumurnya. Ini console write ini berfungsi untuk menampilkan rumus reaumurnya. Nah, kemudian kita melakukan pemanasan pada aluminium. Ini console write ini kita memasukkan berapa banyak perulangan yang kita lakukan dalam pemanasan pada aluminium. Nah, di sini ada input console write line. Input console write line ini juga membaca input baiknya. Ini sebagai pembacanya berapa kali banyak pemanasan pada aluminium. Nah, kemudian kita buat console write lagi membacanya. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Ini adalah rumus dari pemanasan pada aluminium. Nilai 1 sama dengan Alu tambah 5 kali pemanasan. Kemudian console write itu nanti akan membacanya untuk menampilkannya di output nanti. Nah, kemudian Fahrenheit. Ini rumus dalam Fahrenheit-nya. Ini rumusnya dalam satuan Fahrenheit, nilai 1 kali 9 per 5 tambah 32. Console write ini sebagai membaca rumus tersebut, dan sini rumus dalam reaumurnya nilai 1 kali 4 per 5, dan ini akan menampilkan rumus reaumur tersebut. Nah, kita sudah melakukan pemanasan. Sekarang kita melakukan pendinginan. Nah, ini console write, kita masukkan nilai perulangan yang kita lakukan pada pendinginan aluminium. Nah, ini input console write-nya untuk membacanya. Setelah itu kita lakukan ini rumusnya, rumus pendinginan pada aluminium, dan ini dalam bentuk Fahrenheit-nya. Ini membaca console write, ini membacanya dalam console write ini. Dan ini rumus dalam reaumurnya, ini membacanya console write ini dalam reaumur, untuk membacanya dalam reaumur. Kemudian di sini kita membuat di akhir program ini
kita membuat console read key. Console read key ini berfungsi untuk membaca semua program yang sudah kita buat. Jadi semua teman-teman, inilah semua program yang sudah saya buat dari awal sampai akhir. Jika kita selesai sudah melakukan membuat programnya, berarti kita langsung compile atau kita running-kan di command prompt. Baiklah, kita coba compile atau running-kan. Ini dia. Kita buat kita buat CSC. Kita membuat pertama-tama kita buat CD baru C besar titik 2 garing. Setelah itu kita membuat sudah berhasil, kita buat CSC kemudian C titik 2 garing, dan karena saya tadi buatnya di folder program dan tadi nama notepadnya suhu2.cs ya, berhasil. Sekarang kita menampilkan programnya. Saya buat tadi suhu2 kan, suhu2.exe. Inilah program yang saya buat. Masukkan suhu besinya. Ini ada apanya, perintahnya. Kita masukkan pertama-tama misalnya 27. Ada ini suhu dalam Celsiusnya 27, suhu besinya, dalam Fahrenheitnya menjadi 80,6, dan pada suhu reamurnya menjadi 21,6. Dan kita melakukan pemanasan, misalnya pemanasannya misalnya 7 kali. Akibatnya suhu pemanasannya dalam Celsius menjadi 62 dan dalam Fahrenheit 143,6, dan besinya dalam reamur menjadi 49,6. Kemudian kita lakukan pendinginan sebanyak misalnya 5 kali. Ini suhu besinya akibat pendinginan dalam Celsius menjadi 2 dan dalam Fahrenheit 35,6. Itu tadi perintah dalam besi untuk pemanasan dan pendinginannya. Sekarang dalam aluminium, misalnya aluminium ini kita buat suhu dalam Celsiusnya 30 derajat Celcius. Suhu Fahrenheitnya pada aluminium menjadi 86, suhu pada reamurnya menjadi 24. Dan pemanasannya, kita melakukan pemanasan pada aluminium misalnya 6 kali. Dalam Celsiusnya menjadi 60, dalam Fahrenheitnya menjadi 140, dan dalam reamurnya menjadi 48. Dan lakukan pendinginan sebanyak 8 kali. Kita dinginkan 8 kali, dalam Celsiusnya menjadi minus 10 derajat Celcius, dan dalam Fahrenheitnya menjadi 14 Fahrenheit, dan dalam reamur menjadi minus 8. Baiklah teman-teman, saya sudah menyelesaikan program ini. Inilah program yang saya sudah buat dan sudah berhasil, dan ini adalah aplikasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya bisa sampaikan. Saya yakin tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah melihatnya. Sekian dari saya. Selamat pagi, dan saya mengucapkan terima kasih. Bye.